Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Putu Ekayanti dengan NIM 252906107, Program Studi Pendidikan IPA Pasca Sarjana. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Trihitakarana. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat peradaban manusia semakin canggih dan berkembang dalam mengikuti arus perkembangan global. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, manusia modern seringkali dihadapi pada krisis multidimensional yang mencakup degradasi lingkungan, konflik sosial, dan kekosongan spiritual. Kemajuan material yang pesat ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian kebahagiaan dan harmoni hidup. Maka dari itu, kita harus mengenal istilah Trihitakarana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan Trihitakarana. Trihitakarana berarti 3 penyebab kebahagiaan, adalah sebuah filsafat hidup yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang. Konsep ini bukan sekedar norma sosial, melainkan sebuah kerangka kerja etis dan spiritual yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan sejati. Trihitakarana yang menempatkan harmoni sebagai tujuan utama bukan sekadar pertumbuhan. Hal ini penting karena merupakan jawaban dari kearifan lokal untuk tantangan global, sebuah pengingat bahwa kemajuan sejati tidak dapat dicapai dengan mengorbankan salah satu dari 3 pilar kehidupan: spiritualitas, komunitas, dan alam. Relevansi Trihitakarana tidak terbatas pada konteks Bali. Prinsip-prinsipnya bersinggungan langsung dengan berbagai isu krusial yang dihadapi dunia saat ini. Trihitakarana dasar-dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu parahyangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, yaitu palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Adapun implementasi dari ajaran Trihitakarana, yaitu Subha. Subha adalah implementasi sempurna dari Trihitakarana dalam dunia agraris. Setiap aspek dalam Subha mencerminkan ketiga pilar filosofi tersebut. Yang pertama, yaitu aspek parahyangan, hubungan dengan Tuhan. Hubungan spiritual adalah jantung dari sistem Subha. Air tidak dianggap sebagai sumber daya alam biasa, melainkan sebagai anugerah dari Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran dan Padi, yang dilahirkan melalui restu ide Sangyang Widiwasa. Wujud nyata dalam Subha yaitu berupa pura Subha. Setiap Subha memiliki pura khusus seperti Pura Ulun Suwi atau Pura Bedugul yang terletak di dekat sumber air atau di area persawahan. Pura ini adalah pusat kegiatan ritual Subha. Ritual keagamaan para petani secara kolektif melakukan berbagai upacara dan persembahyangan yatnya. Pada setiap tahapan pertanian, mulai dari upacara saat akan menanam bibit atau makpaktoye, saat padi mulai berisi atau membiu kukung, hingga upacara saat panen sebagai wujud rasa syukur. Keyakinannya yaitu segala kegiatan pertanian harus dimulai dengan memohon izin dan restu dari Tuhan agar diberikan kelancaran, kesuburan, dan hasil panen yang melimpah. Selanjutnya yaitu aspek pawongan, hubungan dengan sesama manusia. Subha adalah sebuah organisasi sosial yang sangat mengedepankan kebersamaan, keadilan, dan harmoni. Tanpa hubungan yang baik antar petani, sistem pembagian air yang rumit ini tidak akan pernah berhasil. Wujud nyata dalam Subha yaitu musyawarah dan mufakat.
Semua keputusan penting seperti jadwal tanam, jadwal pembagian air, dan perbaikan saluran irigasi diputuskan melalui rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Krama Subak. Gotong royong, anggota Subak bekerja sama untuk membersihkan dan memperbaiki saluran air, bendungan, dan terowongan. Semangat saling membantu ini memastikan seluruh sistem berfungsi optimal. Keadilan. Nah, air dibagi secara proporsional dan adil. Jika ada anggota yang melanggar aturan atau awik-awik akan dikenakan sanksi adat yang telah disepakati bersama. Ini menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Struktur organisasi, adanya pekaseh sebagai pemimpin dan staf lainnya menunjukkan adanya struktur sosial yang terorganisir untuk mengelola hubungan antar anggota. Selanjutnya yaitu aspek pelemahan, hubungan dengan lingkungan. Subak adalah contoh luar biasa dari pertanian berkelanjutan yang menghormati dan menjaga keseimbangan alam. Para petani tidak hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga merawatnya. Wujud nyata dalam Subak yaitu sistem terasering. Sawah dibuat berundak-undak, mengikuti kontur perbukitan. Ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga merupakan teknik konservasi yang sangat efektif untuk mencegah erosi dan mengelola aliran air. Manajemen air efisien. Air ini dialirkan dari hulu ke hilir melalui jaringan kanal dan terowongan yang kompleks memastikan tidak ada air yang terbuang sia-sia. Menjaga ekosistem, aturan dalam Subak seringkali mencakup larangan menebang pohon di sekitar sumber mata air. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber air itu sendiri yang merupakan bukti kesadaran ekologis yang mendalam. Siklus harmonis jadwal tanam yang diatur bersama juga bertujuan untuk memutus siklus hama secara alami, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Subak lebih dari sekedar sistem irigasi. Ia adalah sebuah filosofi hidup yang dipraktikkan di dalamnya. Kegiatan bertani tidak bisa dipisahkan dari ritual keagamaan atau pahrayangan. Interaksi sosial yang adil dan kooperatif atau yang disebut dengan pawongan, serta pengelolaan lingkungan yang bijaksana dan berkelanjutan atau palemahan. Keberhasilan Subak selama berabad-abad membuktikan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati dapat tercapai ketika ada keseimbangan harmonis antara manusia, sesama, dan alam semesta. Jangan pernah tinggalkan ritual suci dalam Subak. Teruslah wariskan kepada generasi muda bahwa air adalah berkah Tuhan yang harus dijaga kesuciannya. Sistem Subak adalah contoh paling nyata dan agung dari harmoni pawongan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan pemaparan dari materi yang telah saya sampaikan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.